selamat sore sahabat Sabda semua. Saya excited sekali karena pada sore hari ini bisa bertemu lagi dengan sahabat Sabda yang saat ini sedang mengikuti Instagram live-nya dari Sabda Ilsa ya. Ini rutin kita selenggarakan sejak awal tahun 2022 yang lalu dan hari ini ya, ini adalah edisi terakhir dari Instagram live-nya Yayasan Lembaga Sabda untuk kenal Ilsa maupun kenal mitra. Kita juga sudah ada kenal sahabat Sabda ya. Nah pada sore hari ini kita akan sama-sama kenal satu mitra lagi dari Yayasan Lembaga Sabda. Khususnya nih bagi para pelayan anak ya, mungkin sudah nggak asing lagi dengan bintang tamu kita atau tamu kita pada sore hari ini ya. Beliau sudah menjadi mitra pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sejak lama. Masih menunggu, kalau yang sudah join silahkan bisa informasikan tentang acara kenal mitra pada sore hari ini, terutama kalau punya rekan-rekan pelayan anak, guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, atau orang tua mungkin ya yang ingin ngobrol-ngobrol bareng ya dengan Sabda dan juga Ibu Melania pada sore hari ini. Ya Bu Mei, sebelum nanti kita masuk lebih banyak bincang-bincang, kita akan berdoa terlebih dahulu ya Bu Mei ya sebelum kita mulai ya. Mari sahabat Sabda sudah join, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan karena pada sore hari ini telah hadir bersama dengan kami Ibu Melania yang akan berbagi Tuhan seputar panggilannya dalam pelayanan, terutama untuk pelayanan anak dan remaja, dan juga Tuhan bisa berbagi seputar momen Natal pada saat ini. Kami berdoa untuk biarlah hikmat bijaksanamu ada atas Ibu Mei dan juga untuk setiap sahabat Sabda maupun juga rekan-rekan dari Ibu Mei akan hadir join live bersama dengan kami juga bisa turut berbagi. Kiranya juga Tuhan semua masalah-masalah tidak ada yang terjadi untuk hal teknis sehingga live ini bisa berlangsung dengan lancar sampai selesai. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Iya, baik ya Ibu Mei, kita akan mulai aja nih ya. Nah nanti Bu Mei selain kita live, ini nanti akan ada arsipnya juga. Jadi nanti akan ada rekan-rekan juga yang akan mengikuti lewat arsipnya. Jadi silahkan Ibu Mei atau Ibu Melania Chen ya. Kalau di browser itu nama panjangnya Ibu Melania Chen. Kalau panggilannya Ibu Mei ya Bu. Iya. Iya. Bisa memperkenalkan diri saja secara langsung Ibu Mei, silahkan. Oke Bu Evi. Salam kenal ya sahabat Sabda semua. Perkenalkan nama saya Melania, biasanya dipanggil Meme gitu ya. Atau ya itulah biasanya Bume gitu. Oke, itu aja kali ya. Apalagi nih yang mau dikenalin? Nah, harus ini dong Bu, dari mana Ibu Mei ini live-nya dari mana? Sekarang tinggal di mana? Pelayanannya di mana? Gitu ya Bu Mei, silahkan. Oke, teman-teman, saya ini aslinya kelahiran Malang, tapi sempat juga kuliah kerja itu di Surabaya. Lalu pernah juga ikut suami pindah ke Semarang, sempat 6 tahun ya di Semarang. Lalu sejak tahun 2006 sampai sekarang itu tinggalnya di Bandung. Tadi ada teman-teman dari Bandung juga ya. Kita bisa ngopi-ngopi nih ya. Nah, tadi ada Pak Julius tuh Bu, ini sahabat Sabda banget. Punya pelayanan juga di Bandung. Nah, berarti Bu Mei itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, lalu Jawa Tengah. Jawa Tengah juga, iya. Sekarang bergerejanya, kalau di Bandung, saya bergerejanya di GII Hointong. Ini tadi banyak teman-teman saya yang join juga ya. Halo semuanya, ada Tiongping, ada Meli, Fedi, tadi siapa lagi? Sempat ngelihat sekilas-sekilas. Ini ada Pak Julius Perdana. Surabaya hadir. Iya nih, Surabaya. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Iya nih, rekan-rekan semua ikutin sampai akhir ya. Rugi banget kalau nggak ngikutin sampai akhir. Ini Bu Mei enak banget nih, sharing dan sebagainya, nanti bisa tanya-tanya. Mumpung Bu Mei ada waktu bersama-sama dengan kita. Makanya saya bilang sayang banget kalau dilewatkan ini. Oke Bu Mei, terima kasih sudah atas perkenalannya gini ya. Nah, sesuai dengan brosur mungkin ya, kami memperkenalkan Ibu Mei ini salah satu mitra Sabda, seorang pegiat, pelayan anak, penulis buku juga gitu ya. Nah, jadi pengen lebih banyak tahu nih ya tentang pelayanan apa saja yang saat ini sedang Ibu Mei lakukan. Nah, bisa info-info juga nih Bu, buku-bukunya yang sudah ditulis Bu. Silahkan Bu.
Hmm. Ya, kalau pelayanan sih dari awalnya itu memang awalnya pelayanan anak ya, guru sekolah minggu. Tetapi dengan bertambahnya usia ya, yang namanya anak itu buat saya sekarang kan anak saya juga sudah pada kuliah, udah pada lulus gitu ya. Jadi pelayanan saya juga kemudian ikut naik kelas gitu. Anak-anak masih tetap, tetapi juga sekarang itu aktif pelayanannya di remaja pemuda. Jadi semakin berkembang lah ya. Dan saya juga melibatkan istilahnya kelompok usia yang lebih atas itu ya, yang remaja pemuda itu untuk balik juga pelayanan di anak-anak gitu. Nah, selain itu saya juga ada pelayanan misi itu Mhm. memberikan beasiswa pendidikan bagi generasi muda di NTT. Khususnya Mhm. saya masuknya lewat Kota Soe ya, meskipun tidak Mhm. menutup kemungkinan juga untuk tempat-tempat yang lain. Nah, kalau Oke. tadi Bu Evi sempat singgung yang soal buku, sejauh ini saya menulis 4 buku ya, teman-teman. Yang pertama itu tentang merintis dan mengembangkan kelas bayi. Jadi bagaimana kita di sekolah minggu bisa melayani anak-anak bayi ini yang umurnya masih di bawah 2 tahun. Lalu Mhm. buku yang kedua itu merancang ini kelas balita ya. Jadi yang usia playgroup, TK gitu. Lalu yang ketiga itu creative teaching. Nah, ini yang paling best seller yang ini. Soalnya mungkin karena lebih cocok untuk anak SD semua usia, kelas 1 sampai kelas 6. Creative teaching ini banyak bicara tentang pengalaman saya di kelas sekolah minggu. Jadi banyak tips-tips praktis yang bisa langsung diterapkan dan bisa dikembangkan sendiri. Nah, kalau yang keempat itu singkatannya FBI, Following Bible Instructions, itu sebetulnya tentang character building sebetulnya. Tetapi nanti teman-teman yang sudah menerapkan ya banyak kasih masukan juga. Wah, ini seru banget Bu, bisa bikin acara gini, bisa bikin acara gitu. Dan yang FBI ini menariknya ternyata untuk remaja juga cocok gitu. Dan Mhm. lebih seru lagi kalau yang menjalankan itu adalah kakak-kakak dari remaja dan pemuda untuk anak-anak. Itu lebih seru. Soalnya kalau Mhm. yang menjalankan nanti isinya om-om sama tante-tante itu kayak kurang greget gitu ya. Ya Jadi kita. ini kita bisa pelayan generasi. Sama-sama Mhm. Mhm. melayani anak-anak gitu. Mhm. Mhm. Iya. Lalu itu bukunya semua masih tersedia ya Bu ya untuk di apa toko buku atau ada online-nya Bu? Oh, iya, ada. Kalau mau langsung ke penerbitnya itu penerbit Gloria dan yang terakhir untuk FBI itu penerbitnya Footprints ya. Semuanya di Jawa Tengah ya Oke. teman-teman penerbitnya. Iya. Bisa langsung dihubungi ya, cari aja online juga banyak. Nah, sekarang saya Oke. juga bersama-sama dengan tim pemuda saya, kami Mhm. sama-sama pelayanan untuk bikin modul misalnya tentang camp anak remaja, Hmm. pelatihan untuk OSIS gitu ya. Pokoknya yang untuk Mhm. anak muda, juga untuk guru sekolah Mhm. minggunya tentunya. Nah, Mhm. itu biasanya modulnya macam-macam, bisa pakai modul FBI gitu ya. Jadi nanti seru-seru nih ya kakak-kakaknya semua pakai kostumnya hitam-hitam gitu kan, pakai kacamata hitam. Kalau teman-teman ada yang mau gabung boleh loh. Ini ada teman saya di sini ya, Dono Hadi di sini nama akunnya S Oh Dono gitu. Hadi ya. Itu pernah Oh. saya jadi FBI juga itu di Surabaya. Tapi nggak semua orang memenuhi syarat loh Bu Evi kalau mau ikut Oh saya yang gitu. FBI. Syaratnya yang nomor satu adalah badannya harus fit dan harus sehat, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, harus ideal. Aduh Dan saya dan nggak masuk. iya, iya. Dan akan memimpin banyak kegiatan fisik. Jadi Ya iya. memang kita yang memimpin di depan kita juga kasih contoh gitu. Performa kita juga bagus gitu ya. Nah, itu seru kalau FBI. Lalu kami juga ada modul itu Narnia ya. Jadi mengajak anak-anak masuk ke dunia imajinasi. Ada Mhm. juga itu yang kami bikin Dextrose itu seperti Hmm. Hogwarts sekolahnya Harry Potter, tetapi Ya. tentunya ini dengan nilai-nilai Kristen ya. Justru kami mau mengcounter gitu tentang pop culture yang ada. Penampilannya sih seru, tetapi kan nilai-nilainya itu yang mungkin ada yang nggak sesuai gitu ya. Nah, itulah kenapa Mhm. kita perlu juga mengikut apa ya seleranya anak sekarang, tapi yang kita ambil kemasannya aja.
Mau yang Mhm. model master chef, saya juga pernah bikin. Oh Jadi ada tim gitu. pemuda yang memang koki gitu kan. Wah itu seru banget, keren banget. Atau yang kayak wild adventure gitu ya, Papua. Pernah juga yang kayak survival gitulah ya. Nah Iya, jadi iya. itulah kenapa saya bisa pelayanan macam-macam karena saya punya tim pemuda Bu Evi. Nah Oke. tim pemuda saya inilah yang jago macam-macam Mhm, gitu. mhm, Dan kita mhm. manfaatkan talenta dan keahlian dari generasi-generasi muda ini untuk menolong Oke. adik-adiknya juga kan. Gitu. Iya betul banget nih. Ini salah satu strategi atau tips nih yang perlu dicatat sama sahabat-sahabat Sabda sekalian ya. Kita jadi guru sekolah minggu tuh bukan cuma ngajarin tapi memberdayakan, bukan memperdaya ya Bu Mei ya. Kita Nah, memberdayakan benar-benar. mereka gitu. Iya, setuju Bu Evi. Jadi pelayanan anak itu baru akan maju dan berkembang kalau dikerjakan sama-sama. Ya, Betul. kalau cuma satu guru sekolah minggu seperti saya, kini ya sudah mami-mami, lama-lama jadi oma-oma gitu ya. Nggak mungkin bisa sendirian. Kita ini butuh satu tim untuk mengerjakan Iya, itu. Nah, yang paling dekat dengan anak-anak itu siapa? Ya remaja iya, pemuda. Masih iya. bahasanya nyambung gitu ya. Nanti yang sana ngomong lagu apa nyambung. Kalau sama kita kan itu lagu apa ya Bume gitu. Kadang itu beda generasinya udah terlalu jauh. Nah, ini pentingnya ya kita pelayanan bersama-sama antar generasi. Ya. Iya, seru juga Bu Mei. Karena saya juga punya banyak anak sekolah minggu yang sekarang sudah pada jadi guru sekolah minggu ya. Mereka sejak remaja pemuda sudah terlibat juga ya. Banyak juga hal-hal kreatif dari Bu Mei yang bisa saya terapkan juga untuk menolong teman-teman atau anak-anak muda ini untuk belajar tentang melayani Tuhan di sekolah minggu. Iya, Thank you Bu ini Bu Mei. Evi. Iya. Anak-anak muda ini nggak bisa melayani sekolah minggu dengan gaya kita yang tempo dulu gitu. Betul. Nah, itulah kenapa kita perlu pendekatan yang baru untuk mengajar sekolah minggu. Iya. Tuh. Oke, Bu Mei. Nih ya. Wah, ini seru banget ya baru dua. Ini udah seru banget masuknya. Itu kan penasaran aja nih ya. Ini Ibu Mei kan punya pelayanan yang besar yang cukup sudah lama di dunia pelayanan anak-anak ya. Lalu dikatakan Ibu Mei ini adalah kenal mitra juga dalam bidang pelayanan anak. Mungkin sahabat Sabda ingin tahu nih kapan Ibu Mei kenal tentang Sabda, terus gimana nih ceritanya, terus dalam bagian apa bisa menjadi mitra dari mitra Sabda nih Bu Mei. Silahkan Bu Mei. Mm-mm. Aduh, saya kenal Sabda itu sudah lama banget ya, itu tahun 2000. Dan waktu itu belum ada medsos seperti sekarang. Zaman Iya. itu yang ada cuman mailing list. Nah, itu ya pakai email teman-teman. Tapi bagusnya membernya tidak terhingga gitu ya. Waktu itu Wah. membernya mailing list Bina Guru ya dari Sabda itu sudah hampir 2000 orang ya. Dan jangan lupa di zaman itu ya, tahun itu kadang itu satu orang yang punya email, tetapi yang ikut di belakangnya dia itu banyak, terutama teman-teman yang dari daerah ya. Jadi mereka Iya. waktu itu teknologinya juga belum secanggih sekarang zaman itu, dan gadgetnya juga nggak satu orang satu gitu. Waktu itu tuh masih pakai komputer, masih pakai laptop gitu. Nah, lalu kemudian pertama kali itu saya boleh dibilang di forwardin temen gitu ya. Ini ada satu yayasan nih namanya Yayasan Lembaga Sabda lagi cari moderator buat mailing list. Nah, saya apply di situ. Nah, itu Bu Nah, Evi awalnya. Jadi moderator mailing list Bina Guru awalnya di situ. Nah, tetapi iya. teman-teman terus terang ya, di zaman itu memang kehadiran Sabda itu luar biasa pengaruhnya ya. Jadi mulai dari bagaimana kita menggunakan Alkitabnya Sabda, kita bisa cek latar belakang Alkitab, masing-masing kitab, lalu artikel-artikel yang disediakan di Bina Anak. Sampai hari ini juga kalau saya search bahan PA juga saya masih carinya di Sabda gitu. Karena emang banyak banget. Itu belum semua ya, masih ada yang audio, tapi kebetulan saya bukan tipe yang audio ya, jadi saya nggak pakai yang audio. Tapi itu sangat membantu buat teman-teman yang lain. Gitu. Iya, Bu Mei. Betul sekali dulu waktu saya belum masuk ke Sabda, kan saya masuk Sabdanya 2021 pertengahan ya. Itu saya udah ngikutin Bina Guru juga di Bu Mei. Nah, itu belum masuk ke Sabda.
dan juga Bina Anak gitu ya. Udah dapat setiap minggu, waktu itu setiap minggu tuh Bu Mei kita dapat Bina Anak apa untuk publikasinya. Ya di situ juga saya kenal dengan Ibu Mei. Puji Tuhan sampai hari ini terus ya Sabda dan Ibu Mei terus bermitra khususnya dalam hal pelayanan anak. Sekali lagi terima kasih banyak juga di Ibu Mei untuk pelayanannya selama ini. Ya tadi Ibu Mei juga sudah mengatakan ya bahwa memang produk-produk Sabda yang banyak menolong yaitu untuk yang pasti Alkitab karena memang fokus pelayanan Sabda Alkitab. Lalu juga hal-hal yang apalagi nih yang sangat diperlukan nih para pelayan anak nih Bu Mei ya sehubungan dengan produk-produk dari Yayasan Lembaga Sabda yang apa bisa dipakai mereka untuk mempersiapkan diri dalam mengajar. Mungkin Ibu Mei bisa sharing dari pengalaman juga Bu. Sebetulnya kebutuhan dari teman-teman ini adalah komunitas ya. Jadi kalau dari sisi materi itu dengan teknologi internet yang makin berkembang dan resources makin banyak itu sudah menjawab untuk saat ini. Tetapi yang bagaimanapun tidak bisa digantikan itu komunitas Bu Evi. Nah memang Milenials Bina Guru tidak berpindah ke medsos yang sekarang. Jadi mungkin ini yang perlu dipikirkan untuk bagaimana Sabda mungkin menawarkan komunitas-komunitas dalam bentuk yang berbeda kali ya. Karena kalau dulu tuh memang repot juga sih diskusinya. Lah anggotanya hampir 2000. Lalu pergumulannya nggak sama yang kota besar sama yang di daerah gitu ya. Nah ini memang perlu dipikirkan ada komunitas-komunitas yang sifatnya lebih kecil, yang homogen, tapi perlu juga ada networkingnya itu yang secara nasional. Saya pikir itu ya mungkin ya kebutuhan ini sekarang ya. Iya, ya ini bisa jadi, ini juga mumpung lagi akhir tahun nih ya, kita sedang memikirkan untuk strategi ke depannya, bagaimana bisa menjangkau, khususnya ini kan mau bergerak bersama program pemerintah nih Bu Mei, mempersiapkan generasi emas nih tahun 2045 harus kita siapkan dari sekarang nih Bu Mei. PR besar nih Bu Mei ya. Jadi ya kita nanti ngobrol-ngobrol lah Bu Mei. Mungkin nanti sahabat Sabda yang hadir pada sore hari ini juga kalau ada ide ya, kalau ada masukan untuk kita membuat satu komunitas hubungan pelayanan anak pada era digital ini, ya silahkan kontak kami. Pasti ada Bu Mei juga yang akan menolong ya Bu Mei ya. Siap. Untuk komunitas ini. Karena ini hal yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini. Sekali lagi thank you Bu Mei. Iya, Bu Mei ini tadi ada dari rekan Ibu Mei yang tadi Pak Dono itu ya dari waktu di Surabaya ya ikut Surabaya tadi. Dia share pengalaman dulu tuh mengajarkan dan demo push up katanya waktu itu. FBI itu ya. Berarti Pak Dono badannya fit ini ya Bu? Sangat. Badannya bagus banget. Oke, ya baik. Untuk pertanyaan lain nanti silahkan rekan-rekan bisa mempersiapkan lagi pertanyaan sekarang karena sekarang kita akan masuk ke bagian yang cukup seru juga yaitu bagaimana pelayanan Ibu Mei dan juga persiapan-persiapan Natal dan mungkin saat ini masih ada beberapa yang sedang mempersiapkan mungkin ya. Saya harap sudah tidak gitu ya. Tapi bisa menjadi ide juga untuk mempersiapkan Natal pada tahun yang akan datang gitu ya. Nah, ingin tahu nih Bu Mei ya, ada nggak sih program khusus Natal yang sudah atau sedang disiapkan oleh Ibu Mei dan rekan-rekan, mungkin bisa jadi ide juga buat sahabat-sahabat lainnya di Ibu Mei. Oke, aku share yang paling deket sekarang ya di bulan ini tuh kebetulan kan pelayanannya sama anak-anak remaja ya. Tadi ada si James itu. Ayo James, kamu bantu sharing dong. Jadi selama satu bulan ini kami bikin Natalnya berseri dan setiap ibadah itu ganti suasana, ganti cara. Ini kreativitas mereka lah ya, tim remaja. Yang pertama, minggu pertama itu tuh kami mengangkat tentang Natal di Perjanjian Lama. Maksudnya adalah janji kedatangan Mesias. Jadi kami angkat lagu Okam Immanuel lalu dikaitkan dengan nubuatan nabi-nabi. Bagaimana nabi-nabi sepanjang Perjanjian Lama itu menjanjikan Mesias. Jadi vibe-nya dapat gitu ya. Gimana sih rasanya nanti sambil dikasih cuplikan video ya. Ini nih waktu zaman pembuangan kayak gini gitu ya. Jadi kayak yang ikut ke bawah gitu ya di dalam suasana Perjanjian Lama yang dijanjikan Mesias itu rasanya gimana gitu. Lalu yang minggu kedua itu yang barusan ini adalah kita mau bicara kritik orang-orang merayakan Natal di zaman sekarang, di mana kita itu lebih tertarik dengan fenomena-fenomena yang sebetulnya di Alkitab nggak ada gitu kan, kayak Santa Claus gitu ya, Rudolf gitu, atau apapun itu. Nah, tetapi namanya juga kita mau menyampaikan kebenaran.
apalagi kepada generasi muda. Nggak Mhm. bisa kalau digurui, dikotbahin, dimarah-marahin, nggak bisa. Jadi kami Mhm. sajikan dalam bentuk kemarin itu praise and worship, bagaimana Hmm. tim itu berkostum malaikat gitu ya. Lalu panggung ibadah itu didekor kayak lagi di langit ketujuh gitulah ya. Lalu kita menyanyikan puji-pujian Natal tuh dengan suasana yang aduh pokoknya haru biru lah. Lampu dimatikan, ada lilin, pokoknya bener-bener seneng gitu ya, suasananya tuh Bukan dapat. pekerjaan ya. Nah, lalu waktu khotbahnya, ini adalah khotbah istilahnya tuh percakapan malaikat imajiner. Kalau Hmm. malaikat itu turun ke dunia, lalu melihat manusia merayakan Natal seperti ini, kira-kira Hmm. bagaimana ya perasaan mereka? Sementara Iya, iya. malaikat itu begitu memuja, mengagungkan Tuhan Yesus. Nah, percakapan itulah yang kemudian jadi seru, gitu. Jadi Hmm. ceritanya itu ada malaikat yang jalan-jalan ke dunia, melihat bagaimana manusia merayakan Natal. Terus dilaporin ke teman-teman malaikatnya yang lain, gitu ceritanya. Disitulah terjadi dialog dan malaikat yang dilaporin itu bertanya-tanya, lu merayakan Natal kok nggak ada Tuhan Yesusnya ini gimana gitu ya. Nah jadi saya pikir ini perlu ya, generasi muda kita juga perlu diingatkan. Mungkin mereka juga nggak ngerti yang mana tradisi, yang mana yang betulan cerita Alkitab gitu. Ya, oke. Nah, minggu depan, minggu ketiga, itu tuh kami akan mengadakan Natalannya model pesta gitu ya. Jadi ada Mhm. meja panjang kayak street party, semua duduk di Mhm. situ dan kita akan memperkenalkan macam-macam tradisi Natal dari berbagai macam suku bangsa. Tapi di Mhm. situlah akan terjadi talk show yang menarik. Jadi pura-puranya ada seleb yang mengentertain mereka semua. Lalu di tengah jamuan itu kita nyanyi-nyanyi dan segala macam. Tetapi di situ talk show-nya masuk. Kita akan Mhm. memilah-milah. Mana tradisi yang akarnya firman Tuhan. Mana Mhm. tradisi yang ternyata nggak ada hubungannya sama kelahiran Yesus. Iya, iya, Nah, iya. sehingga mereka juga akhirnya mengerti. Oh, ternyata gitu ya itu dua hal yang berbeda gitu. Nah nanti minggu yang keempat kita mau khusus ngebahas tentang asal muasalnya Santa Claus itu dari mana sih gitu ya. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal-hal yang semacam itu. Tentu bukan cuma Santa Mhm. Claus aja ya, masih banyak tradisi-tradisi lain juga. Nah Mhm. ini sih satu rangkaian apa ya pesan Natal selama bulan ini. Wah, ini harus dicatat nih ya sama nanti yang hadir atau yang sedang ikut siaran tundanya jangan sampai kelewat ini. Ini udah bisa jadi 4 ide dalam 1 bulan Natal. Kalau bulan ini, aduh kenapa telat ini ya? Jangan khawatir, masih ada Natal yang akan datang. Disiapkan baik-baik karena apa yang sudah Bu Mei ceritakan pada sore hari ini itu juga bukan persiapan 1 hari ya Bu Mei ya, bukan persiapan apa dengan menjentikan jari, itu pasti sudah dipikirkan selama berapa bulan yang lalu. Betul nggak Bu Mei? Ya minimal bulan lalu lah ya. Nah. Tapi ini butuh tim ya. Untuk mengerjakan ini butuh tim. Jadi semua teman-teman pengurus remaja yang SMP itu ikut bantu di dekor, Iya. di kostum, di konsumsi ya. Lalu teman-teman yang pemuda juga bantu saya untuk ngatur dramanya gitu ya, penampilannya dan segala macam. Nah itu tadi yang saya bilang, nggak bisa dikerjain saya sendirian. Ini nih butuh tim. Tapi serunya pelayanan anak itu di situ. Karena remaja pemuda kalau saya ajakin pelayanan kayak gini pasti oke, pasti seneng Buka. gitu. Oke Bu Mei, thank you so much itu ya. Untuk informasinya nggak bisa dibayangin tiap minggu nyiapin ini hari Oh Sabtu iya, kemarin. Maaf ya saya lagi dekor ini itu udah malam. iya, Iya. iya, iya. Oke. Oke Bu Mei ya. Nah, ini kan tadi Bu Mei ceritanya tentang saat ini yang sedang dilakukan ya ketika masa Natal. Nah, dari semua yang sudah pernah dilakukan Ibu Mei dalam pelayanan anak ini ada ini nggak Natal yang paling berkesan gitu ya tentang atau pelayanan Natal yang paling berkesan yang pernah Ibu Mei dan rekan-rekan lakukan Bu? Hmm. Nah kebetulan yang ini bukan saya dan tim yang terjun langsung, cuman idenya Hmm. aja saya yang kasih. Jadi Oke. singkat cerita ada satu gereja di Bandung yang minta Hmm. konsultasi. Bumi kita mau bikin acara Natal tapi kita nggak mau yang biasa-biasa aja gitu ya, minta idenya Bumi. Oke, saya bantu dan akhirnya yang disepakati adalah begini. Anak-anak diajak untuk napak tilas perjalanan Maria dan Yusuf. Itu Ya. idenya.
Jadi mereka seolah-olah ikut bersama-sama Maria dan Yusuf mengalami semua. Mulai dari kedatangan malaikat gitu ya. Sampai akhirnya nanti bayi Yesusnya itu lahir di Bethlehem. Jadi mereka bikin acara itu semacam Via Dolorosa, jalan salib yang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ini Natal gitu. Nah, anak-anak itu kadang dilibatkan bisa interaksi langsung. Misalnya gini, mereka berkunjung ke rumahnya Maria, masak sama-sama. Di tengah mereka masak, tiba-tiba malaikatnya datang gitu. Jadi mereka juga kaget. Oh, coba malaikat gitu ya. Jadi mereka betul-betul seperti hadir di lokasi, seperti cerita Alkitab. Tapi ada kalanya juga anak-anak itu datang ke satu tempat, tapi mereka itu invisible gitu. Misalnya mereka lagi melihat Yusuf kerja, terus Yusuf tidur, lalu di mimpinya dikasih tahu malaikat gitu ya. Itu tuh disaksikan oleh anak-anak tanpa anak-anak berinteraksi. Jadi macam-macam pengalaman-pengalaman anak yang kita desain sampai mereka itu merasa kayak balik gitu ya, time travel ya ke zamannya Maria sama Yusuf itu. Dan endingnya itu nanti mereka akan sama-sama masuk ke sebuah ruangan yang sudah didesain seperti kandang itu. Dan disitulah dihadirkan bayi sungguhan. Jadi kita tanya, jemaat siapa yang baru melahirkan? Boleh nggak dipinjam bayinya? Jadi semuanya real gitu. Dan ini sekali lagi ini kerjasama seluruh jemaat loh. Ini bukan cuma guru sekolah minggunya. Mereka juga melibatkan banyak macam-macam usia gitu ya. Di gereja itu yang sama-sama terlibat. Nah, saya pikir kalau satu gereja ya sama-sama merayakan Natal dan sama-sama ambil bagian itu sukacitanya luar biasa. Betul, betul. Ini saatnya momen Natal bukan untuk sendiri-sendiri menang-menangan ini komisi mana yang Natalnya paling bagus, tapi yuk kita kolaborasi bikin satu acara Natal yang luar biasa, kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Ini kayaknya Natal sekolah minggu banyak yang masih akan dilaksanakan Januari, biasanya gitu Bu Mei. Natal sekolah minggu tuh agak belakangan. Ya, jadi ini banyak banget idenya yang bisa dipakai nih ya rekan-rekan. Mungkin saat ini masih bingung cari ide, silahkan nanti bisa dipakai tadi yang sudah disampaikan. Saya langsung punya ide karena nanti saya juga mau Natalan Januari ini. Boleh. Iya. Ya, thank you banget ya. Nah, Bu Mei, mungkin tadi dari semua yang sudah disampaikan Bu Mei, ada yang bilang kok kayaknya kurang ya waktunya gitu ya. Saya pengen konsultasi lagi dengan Ibu Mei. Boleh nggak Bu Mei kalau ada yang konsultasi dengan Ibu? Boleh. Silakan. Boleh. Jadi nanti rekan-rekan saya boleh WA. Iya, boleh dibagikan kontak WA-nya Bu Mei? Oh, boleh. Ini, aduh, saya nggak bisa ngetik di sini ya. Bu Evi aja yang ngetikin ya teman-teman. 081 2245 93 953. Iya. Nanti akan ditulis oleh rekan kami ya, admin akan menuliskan nomor WA dari Ibu Mei. Silahkan nanti rekan-rekan WA ya Ibu Mei, kalau ingin konsultasi atau ingin share pengalaman juga dipersilahkan. Nah Bu Mei ya, satu hal yang sangat penting juga ingin tahu nih Bu Mei, bagi Bu Mei sendiri ya, dan mungkin bisa share ke sahabat-sahabat yang hadir pada saat ini, apa makna Natal bagi Ibu Mei secara pribadi dan apa harapan Ibu Mei untuk perayaan Natal pada tahun ini bagi gereja di Indonesia. Silahkan Bu Mei. Ya, kita harus balik ke makna Natal seperti yang disebutkan di Alkitab ya. Bahwa itu adalah penggenapan janji Allah kepada umat manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah itu sudah menjanjikan nanti akan lahir Mesias Juru Selamat. Dan bagaimana keturunan Adam dan Hawa itu menanti 4.000 tahun. Tetapi toh akhirnya janji itu tergenapi. Jadi ini momen penting yang menurut saya luar biasa ya. Allah menjadi manusia, Immanuel ya. Allah yang beserta dengan umatnya, beserta dengan kita. Karena itu teman-teman semua, Natal itu patut kita rayakan dengan benar. Karena kalau kita merayakan Natal tidak dengan benar, tidak dengan tepat, maknanya hilang. Yang ada cuma holiday season gitu ya. Yang ada cuma libur bulan Desember gitu. Dan kita nggak kepingin seperti itu yang terjadi terutama di gereja ya. Karena gereja inilah yang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menurut saya itu sih Bu Evi. Iya, jadi bagi rekan-rekan mungkin ya ketika kita mempersiapkan Natal,
kita tidak sedang mempersiapkan pesta, kita tidak sedang mempersiapkan apa hiburan untuk anak-anak gitu ya, tetapi kita sedang mempersiapkan membuka hati anak-anak juga ya Ibu Mei melalui setiap kegiatan untuk mereka bisa lebih memahami arti dan makna kedatangan Kristus. Ini PR yang besar sekali karena kadang kita guru sekolah minggu tuh tergoda untuk apa? Apa sih yang akan bikin anak-anak tertarik? Apa nih yang akan bikin anak-anak seneng? Biasanya gitu ya. Tapi kita lupa bahwa yang mereka butuhkan hati mereka disentuh oleh kelahiran Kristus itu ya Bu Mei. Ya, Ya, semoga ya. ya Message-nya silakan. harus Alkitab. Ya. Tetapi dari sisi cara kita kan seperti saya bilang tadi itu Bu Evi, kemasannya, penyajian, loh di saya banyak sekali party-partinya ini kalau Oh, Natal. iya. Tetapi Maksudnya bukan cuma buat seneng-seneng. ya, tapi kan partinya bukan sesuatu hal yang salah gitu ya. Enggak Yang salah penting ya. message-nya gitu. Karena memang anak-anak perlu kayak rame-rame gitu ya. Perlu kayak ada acara-acara yang mereka seneng lah sesuai dengan umur mereka. Tetapi kita tidak boleh menyajikan cuman sekedar kemasan tapi isinya kosong gitu. Gitu ya, Itu dia. teman-teman. Oke Bu Mei, nih Bu Mei ada pertanyaan nih ya. Mungkin tadi sudah sekilas-sekilas nih Bu Mei sempat jawab, cuman dia mungkin ingin lebih ditekankan lagi gini ya. Ini dari Rayle dan Pani. Bagaimana caranya Ibu Mei menyesuaikan sikap Ibu Mei dengan pemuda? Mengingat ada perbedaan usia antara Ibu Mei dengan para pemuda itu pasti cukup jauh nih. Silakan Bu Mei. Iya, saya sama pemuda aja beda usianya bisa 20-30 tahun kan. Sama anak-anak apalagi gitu ya. Aduh, lama-lama saya jadi oma. Ini barusan ada yang join dulu murid sekolah minggu saya. Halo Dedi. Tetapi sekarang sudah dewasa dan pernah juga tim dengan saya ya, banyak pelayanan yang kami kerjakan. Kalau ditanya gimana caranya, nggak ada tips khusus atau rahasia khusus ya. Karena memang mungkin saya merasa saya bisa connect sama mereka gitu. Dan yang pasti begini, kita belajar untuk terlebih dahulu mendengar generasi muda ini. Apa sih yang jadi pergumulan mereka? Apa sih yang kita memang lihat, kok dia mikirnya gitu ya, kok zamanku aku enggak ya? Ya memang beda zaman gitu ya. Justru disitulah kita harus mau terlebih dahulu untuk merendahkan diri dan mendengar mereka. Pada saat kita sudah mendengar mereka dan kita menolong mereka gitu ya dengan pertanyaan, dengan pergumulan mereka, saya yakin disitulah kita akan jadi tim yang kuat. Dan itu yang saya lakukan dengan anak-anak remaja dan pemuda. Semua anak-anak remaja pemuda yang melayani anak-anak itu semua adalah anak-anak binaan saya. Artinya saya lah yang membina mereka. Bukan kayak Bu Evi tadi dalam tanda petik cuma sekedar dimanfaatkan gitu ya. Tetapi betul-betul diberdayakan. Maksudnya secara pengetahuan Alkitab mereka diperlengkapi, secara emosional juga mereka mendapatkannya di dalam komunitas, di dalam persahabatan rohani ini gitu ya. Sehingga waktu mereka melayani, mereka siap sebagai kakak-kakak mentor. Karena mereka sendiri adalah orang yang sehat rohaninya. Nah, itu sih saya pikir. Tapi seneng loh kumpul sama anak muda itu, kok saya nggak ada bosennya. Kadang lupa umur. Iya, malah seru kumpul sama mereka sih Bu sebenarnya. Kalau udah ada chemistry, kalau orang Jawa bilang gato. Gato, iya betul. Oke, jadi semoga tadi pertanyaan dari saudara Raden Penny sudah terjawab ya oleh Ibu Mei. Lalu ada pertanyaan lagi dari saudara Nisko Septian. Nah, kalau sekarang nih produk, tadi kan soalnya ini kayaknya waktu Bu Mei sedang cerita tentang buku-buku ini ya, produk yang terbaru dari Ibu Melania, ada apa aja ya? Selain buku mungkin atau ada program lainnya, silahkan Ibu Mei. Oh, kalau yang maksudnya program secara khusus itu, yang tadi saya share itu yang modul-modul camp itu. Ada yang istilahnya secara tematik sudah ada, tapi kadang-kadang juga gereja atau sekolah atau apa, mintanya yang khusus, yang sesuai kebutuhan mereka. Ya nggak apa-apa, nanti didesainkan yang khusus bisa juga. Nggak masalah. Oh, jadi itu itu tersedia khusus ya? Maksudnya kalau mau beli itu nggak ada ya yang modul-modul itu ya Bu Mei? Oh, nggak ada. Itu tuh kalau mengundang kita satu tim. Jadi saya datang istilahnya dengan tim saya gitu ya. Dan kami yang akan perform itu semua. Mulai dari kalau mau bikin teaternya sampai ngerjain apanya. Tapi biasanya saya minta dari gereja yang mengundang menyediakan beberapa orang juga. Untuk kami terlibat sama-sama. Tujuannya apa? Kalau gereja punya pengalaman kerjasama dengan saya sebagai tim, harapan saya
lain kali nggak usah ngundang saya, bisa bikin sendiri. Iya. Nah itu harapan saya gitu. Dan mereka memberdayakan pemuda-pemuda gereja untuk mengerjakan hal yang sama. Itu sih Oke. keinginan saya. Iya, nah, itu jadi satu pokok doa juga dari Ibu Mei berarti ya. Nanti kita akan doakan bersama-sama Ibu Mei ya, supaya nanti Ibu Mei bisa lebih banyak lagi menjangkau yang lain. Jadi tinggalkan apa regenerasi di sini, lalu bisa apa mengkader mereka, lalu juga bisa melayani di tempat lain lagi. Wah, nanti akan penuh nih pada pelayan-pelayan anak yang jempolan Ibu Mei. Oke, ya ada pokok doa lainnya dari Ibu Mei yang bisa kita doakan bersama-sama Bu? Ya, ini generasi muda ini yang sekarang ini kan memang beda dengan generasi sebelumnya, tapi dalam hal yang cukup ekstrim ya, karena teknologi digital. Jadi memang betul-betul seperti harus kita merubah semua hal. Hampir semua hal itu harus diubah. Nah, ini minta hikmat untuk generasi saya, generasi yang sudah emak-emak ini, yang sudah 50 plus ini, supaya diberi hikmat ya sama Tuhan. Karena fungsi generasi senior itu adalah seperti kayak jadi sutradaranya gitu loh. Sedangkan yang main di panggung itu harus generasi-generasi yang lebih muda. Nah, tentu generasi yang lebih tua ini perlu hikmat dari Tuhan untuk bagaimana menolong gitu ya. Sehingga tidak ada generasi yang hilang. Tidak ada generasi yang lepas gara-gara tidak terlayani dengan tepat. Ya. Iya. Oke, baik Ibu Mei, ini menjadi pokok doa kita bersama, bukan hanya kegalauan dari hati Ibu Mei, harap ini menjadi doa kita bersama para pelayan anak ya saat ini. Kiranya semakin banyak generasi yang terjangkau dan masa depan gereja betul-betul kokoh di tangan para generasi masa depan gereja ini, Ibu Mei. Iya, sebelum kita berdoa, Ibu Mei ya, sekali lagi kami dari Yayasan Lembaga Sabda dan Sahabat Sabda mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya, waktunya yang telah Ibu Mei berikan. Banyak emas-emas ini, Ibu Mei, yang kami dulang pada sore hari ini ya, satu berkat yang luar biasa. Dan bagi sahabat Sabda silahkan nanti ketika menonton rekaman ini mungkin kalau ingin bertanya juga silahkan, atau nanti rekan-rekan bisa jadi temennya Ibu Mei, bisa langsung follow Ibu Mei juga akunnya Melania Chen ya. Bagi yang belum follow Yayasan Lembaga Sabda juga silakan follow Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi lagi seputar pelayanan Alkitab, teknologi dan kekristenan. Ya baik, saya juga ingin mengundang sahabat Sabda semua untuk hadir dalam PA online bareng. Kita punya PA online bareng nih Bu Mei lewat Instagram ya. Ini banyak diikuti bintang tamunya kebanyakan pemuda juga Ibu Mei ya. Jadi kita akan PA malam ini tentang pujian Sakarya ya. Jadi silahkan ya rekan-rekan untuk gabung, mau lihat bagaimana kita bisa PA online bareng dari pukul 19.30 sampai 20.30 ya di Instagram ayo.pa. Jadi silahkan teman-teman ya gabung di nanti malam Instagram ayo.pa untuk ikutan PA online bareng dari Lukas 1 yaitu fokus kepada pujian Sakarya. Ya, baik Ibu Mei, kita akan berdoa penutup pada sore hari ini. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk Ibu Melania yang telah Engkau panggil secara khusus untuk melayani dan mengkader Tuhan para pelayan anak Tuhan yang ada di Indonesia saat ini. Kami bersyukur dari setiap sharing melihat begitu banyak hikmat, begitu banyak ide yang boleh Engkau berikan kepada Ibu Mei dan juga kepada rekan-rekan Tuhan yang selama ini melayani bersama beliau. Tuhan, Engkau terus tambahkan kepada Ibu Mei lagi Tuhan. Semua yang dia perlukan dalam melayani Engkau, terutama Tuhan kerinduannya, bagaimana setiap orang yang sudah dia ajar, setiap orang yang sudah dia kader Tuhan, bisa mengerjakan sendiri pelayanan ini di gereja lokal mereka, sehingga Ibu Mei juga bisa lebih banyak lagi mengkader Tuhan para pelayan anak lainnya. Kami juga berdoa untuk satu kerinduan yang sangat besar dari Ibu Mei, bagaimana generasi senior Tuhan bisa Engkau berikan hikmat bijaksana untuk menolong para generasi muda di gereja, sehingga mereka semua bisa berkolaborasi walaupun dengan cara, walaupun dengan teknologi yang sangat berbeda ini, tetapi Tuhan, Engkau saja yang mempersatukan dan menolong supaya terjadi satu kolaborasi yang luar biasa untuk menghasilkan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih banyak, dan biarlah Tuhan setiap sahabat-sahabat yang juga ikut pada
sore hari ini mendapatkan berkat. Kami semua juga semakin diteguhkan lagi dalam pelayanan dan perayaan Natal kami pada tahun ini, menikmati akan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Mei, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang sudah hadir. Iya, jangan lupa ya terus kontak, kalau tadi sudah follow Ibu Mei bisa DM juga ya Bu Mei ya, dan juga Boleh, bisa boleh. kontak kami jika ada yang ingin ditanyakan seputar pelayanan Yayasan Baga Sabda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.